Halo, assalamualaikum. Bermula dari kuis ini, kemudian muncul dua komentar dari saudara kita, Create Aktif dan juga Hashim Service. Saya baca dulu yang pertama. Untuk penjelasannya salah. Penjelasannya mana? Ini explanation. Bla 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 ini menurut beliau salah. Bahkan pemberi pertanyaan, maksudnya saya, tidak bisa menjelaskan secara benar. Oke, nanti kita bahas ya ini maksudnya yang kalimat ini. Kemudian untuk create aktif, terang satuannya lumen. Lumen tidak berbanding lurus dengan daya. Apakah benar? Kita nanti akan cek. Ada lampu yang dayanya tinggi tapi lumennya rendah dan ada yang sebaliknya. Jadi kalau pertanyaan luminasi mau pakai patokan daya itu keliru. Oke. Nah, untuk soalnya seperti ini akan coba saya mainkan. Ada dua lampu pijar, lampu 1 220 25 watt. Ini speknya ya, sayangnya nggak bisa ditampilin di luar sini. Terus kemudian lampu 2 220 volt 10 watt gitu. Kemudian dia dirangkai secara seri seperti ini ya, disuplai oleh listrik 220. Pertanyaannya, manakah dari X1 atau X2 ini yang nyalanya lebih terang? Jawaban di sini adalah lampu 2. Untuk X2 harusnya nanti lebih terang. Kita coba buktikan apakah betul. Menurut simulasi ini betul. Kemudian kalau praktek di lapangan, Sauki sudah coba, betul juga. Kenapa nggak ditampilin sekarang? Nanti aja kalau misalkan ada yang protes ya. Jadi di sini sudah terbukti untuk X1 dia redup atau bahkan mati. X2 di sini baru dia udah mulai nyala seperti ini. Kemudian protes pertama, penjelasannya salah, ini explanation-nya itu salah. Kita cek di sini, rangkaian seri sama dengan arusnya sama besar. Kita coba buktikan. Di sini arus AC, kemudian phase, titiknya dimanapun di sini harusnya adalah sama besar karena dirangkai secara seri. Ini dari sebelum masuk beban, ini di tengah-tengah beban, dan di sini di setelah beban. Kita cek, masih nyala. XMM1 32, sekian, XMM2 32, sekian, XMM3 32, sekian. Nilainya sama besar. Jadi untuk kalimat pertama ini benar, nggak ada yang salah. Fine. Next, lampu dengan watt yang kecil ohmnya lebih besar. Maksudnya yang X2 ini lebih besar dari X1 untuk ohmnya, sehingga pembagian tegangan dapat lebih besar. Berarti ini kita membicarakan tentang Kirchhoff Voltage Law atau hukum tegangan Kirchhoff. Ini kita pakai voltage AC. Kemudian di copy paste di sini. Kita ukur tegangan dari lampu 1. Dia nilainya berapa? Lampu 2 dia nilainya berapa? Kita cek, jebret. Nah, ini. Untuk lampu 1 dapatnya tegangan dia cuma 62,855. Lampu 2 dapatnya 157,139. Pernyataan ini lampu watt kecil ohmnya lebih besar sehingga pembagian tegangan dapat lebih besar juga benar, tidak ada yang salah. Oke. Kemudian jika dihitung wattnya jadi lebih besar. Maksudnya watt yang mana sih? Nah, kita tahu watt itu terutama untuk lampu atau beban resistif itu kan tinggal dikalikan ya, tegangan kali arus. Untuk watt yang ada di lampu 1 berarti tegangan di lampu 1 dikali arus di lampu 1.
Sedangkan untuk watt di lampu 2 ya tegangan di lampu 2 kali arus di lampu 2. Sedangkan X1 X2 itu arusnya adalah sama besar karena di seri. Maka mudah saja ini kita hitung kalkulator. Untuk lampu 1 ini 62,857 dikali 0,032467. Hasilnya adalah 2,04 watt untuk yang ini. Untuk X1 atau lampu 1 dia tinggal 2 watt saja. Loh, kenapa kan tulisannya di sini 25 watt kalau kita cek di sini. Ini karena ada syaratnya. Kalau dikasihnya itu 220 volt baru dia nilainya 25. Jadi kalau makanannya itu kurang dari 220 volt ya harusnya lebih kecil sehingga tegangannya juga dayanya juga turun. Nah, sedangkan di sini kita hitung lagi 157,141 dikali 0,032467. Jadinya 5,1 watt. Lebih besar X1 lebih besar X2 daripada X1. Oleh karena itu kenapa nyalanya lebih terang, kenapa X2 ini malah nyala, X1 ini mati? Karena tadi suplai tegangannya itu lebih besar, kemudian hasilnya wattnya juga lebih besar. Seperti itu. Jadi untuk jika dihitung wattnya jadi lebih besar, ini juga tidak salah. Mohon maaf penjelasannya itu ya untuk Pak Hasim Service. Kemudian penjelasan untuk komentar kedua dari Grid Aktif 5771. Terang itu satuannya lumen. Maksudnya ini mungkin intensitas cahaya kali ya. Intensitas cahaya itu satuannya adalah lumen dan lumen tidak berbanding lurus dengan daya. Apakah benar? Maka di sini kita cek. Kalau lampu itu diberi tegangan yang sesuai, maka wattnya akan full, lampunya akan terang. Tapi kalau lampu itu suplai tegangannya itu lebih kecil, maka wattnya akan turun dan otomatis dia akan lebih redup. Nggak percaya, coba saja praktik di rumah, gitu ya. Maka di sini pernyataannya kurang tepat. Tapi beliau ada protes lagi karena ada lampu yang dayanya tinggi tapi lumennya rendah dan ada yang sebaliknya. Kita akan bahas di sini. Jadi kalau pertanyaan luminasi mau pakai patokan daya itu keliru. Jadi saya tidak mau membandingkan ya tentang secara umum. Ini mempertanyakan luminasi dan daya dipukul rata itu bukan. Tapi yang saya tanyakan adalah satu jenis lampu. Lampu apa? Lampu pijar. Ini lampu pijar itu lampu yang nyalanya karena ada bagian logam yang berpijar karena dialiri arus. Jadi saya tidak membandingkan lampu pijar dengan lampu jenis lain. Ya. Ini hanya lampu pijar saja. Jadi kalau lampu pijar saja dan di situ tidak dibandingkan dengan yang lain, maka ya memang watt itu korelasinya berbanding lurus dengan lumen itu tadi. Cuman mungkin maksudnya yang kalimat kedua ini adalah kalau dibandingkan dengan jenis lampu yang lain. Oke, coba. Ini tentang ini ya. Jadi ada materinya di sini punyanya voltlighting.com. Ini lumens to watt conversion chart. Ini maksudnya dia membandingkan efisiensi biasanya ini yang dibandingkan. Contoh di sini ada tabel, kita fokus ke sini. Lumen to watts. Jadi lumen ke watt conversion chart. Jadi perbandingan antara lumen dengan watt. Tapi di sini dibandingkan lampu pijar, lampu halogen dan lampu LED. Kalau kalimat yang kedua tadi dari Mas Grid Aktif yang menyatakan wattnya kecil tapi lumennya bisa besar loh, ada benarnya. Contoh di sini
kita bisa lihat LED wattnya itu cuma 2, lumennya bisa 100. Wattnya cuma 2, ini wattnya 2, lumennya 100. Sedangkan untuk lampu pijar wattnya itu lebih tinggi untuk mencapai lumen yang sama. Begitu, memang benar. Jadi secara umum untuk efisiensi perbandingan lumen dengan watt, lampu pijar yang kita bahas tadi itu efisiensinya rendah, 12 sampai 18 lumen per watt. Sedangkan yang LED ini paling tinggi, 75 sampai 135. Ya, memang benar yang kalimat kedua tadi. Tapi mohon maaf Mas Krit Aktif, saya tidak membandingkan antara lampu pijar dengan lampu LED pada soal tadi. Saya hanya membandingkan satu jenis lampu, satu unit lampu yang sama. Begitu. Dan untuk kalimat pertama tadi kita bisa lihat juga pernyataannya juga kurang tepat. Karena watt itu nggak berbanding lurus. Nah ini datanya ada. Kalau wattnya 7, lumennya 100. Wattnya 60, lumennya 800. Wattnya 200, lumennya 3000. Ini berbanding lurus semua. Gitu. Oke ya, untuk Mas Krit Aktif dan juga Mas Hashim Service, semoga bisa membantu. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.